Sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang mukmin bisa memberikan manfaat kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Imam Hasan Al-Basri pernah berwasiat tentang masalah ini. Beliau menyuruh kita untuk memperbanyak mencari sahabat-sahabat yang soleh. Dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad Arifi di dalam ceramahnya, qala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, istakthiru minal ashabis salihin fid dunya fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Perbanyaklah untuk mencari sahabat-sahabat yang soleh di dunia, karena mereka sesungguhnya bisa memberikan manfaat di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Qila lahu kaifa yanfa'un. Ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kaifa yanfa'un, bagaimana mereka orang-orang soleh itu bisa memberikan manfaat? Faqala Hasan Al-Basri, maka Hasan Al-Basri menjawab, bainama ahlul jannah fil jannah, di antara para penghuni surga di surga nanti, ittadhakkaru ashabahum wa akhwanahum wa akhwalahum fid dunya, mereka bisa mengingat sebagaimana mereka di dunia dulu, mengingat teman-teman mereka, mengingat keadaan-keadaan mereka di dunia dahulu, mengingat saudara-saudara mereka. Fayaqulu qailuhum, ana kuntu aina sadiqi fulan, ana kana indi sadiqin fid dunya lakin ma ra'aituhu fid jannah, aina sadiqi fulan madza fa'alahu. Maka berkatalah seorang dari penghuni surga tadi kepada teman-temannya tadi, di mana teman saya si fulan? Saya dulu memiliki seorang teman, katanya, di dunia, tapi saya tidak melihatnya di surga ini. Apa yang dilakukan olehnya sehingga saya tidak melihatnya di surga ini? Fayuqalu huwa finnar, maka dijawab oleh malaikat bahwasannya temannya tadi berada di neraka. Maka pada saat itu fayaqulu hadzal mu'min, maka mukmin ini berdoa kepada Allah, ya Rabbi, la taktamilu lazzati fil jannah illa idza kana ma'i sadiqi fulan. Maka pada saat dia tahu temannya tadi di neraka, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidaklah sempurna rasanya nikmat surga ini bagiku kecuali kalau ada temanku si fulan bersamaku di sini. Indaha ya'murullah fayakhruju sadiqahu minan nari ilal jannah. Ketika dia berdoa itu, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan temannya tadi dari neraka untuk dimasukkan ke surga. La li amalin solihin, tidak karena amal soleh yang dilakukan oleh temannya tadi. Contohnya min qiyamin lailin, baik itu dari qiyamul lailnya, dia sering salat malam, dia pernah melaksanakan tahajud. Au siyamin naharin, dia pernah berpuasa siang. Au qiraatin qur'anin, ataupun dia pernah membaca Al-Quran. Au sadaqatin jariyatin, ataupun sedekah jariyah yang pernah dia lakukan. Dia tidak karena amal-amal ini dia dimasukkan ke dalam surga. Wa innama li syafa'atun du'a sadiquhu fulan mu'min fil jannah, akan tetapi dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga karena syafaat dari Allah, berkat dari doa temannya yang ada di surga tadi. Ikraman lahu fa akhrajahu ilaihi, Allah Ta'ala memuliakan hambanya yang di surga tadi, yang berdoa tadi, maka Allah Ta'ala mengeluarkan temannya dari neraka untuk berkumpul bersamanya di surga. Indama yakhruju minan nar, ketika dia dikeluarkan dari neraka, fayaqulu ahlun nar, maka orang-orang di neraka heran, ajaban, fayaqulu ahlun nar ajaban man safa'alah, mereka berkata secara takjub menengok siapa yang memberikan syafaat kepadanya. Mereka bertanya, hal abuhu syahid, kata mereka, apakah bapaknya syahid, kata para penghuni neraka tadi. Fayuqalu la, maka dijawab oleh malaikat tidak, katanya.
hal akhuhu syahid, apakah saudaranya ada yang syahid, saudara kandungnya ada syahid? Kata penghuni neraka. Fayuqalu la, kata para malaikat, syafa'at lahu malaikatun aw anbiya, apakah para malaikat ataupun para nabi memberikan syafaat kepadanya? Kata malaikat, fayuqalu la, tidak ada dari itu. Wa innama syafa'atun min sadiqi fulan fil jannah, akan tetapi ini adalah syafaat dari doa temannya yang ada di surga. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan seorang hamba dari neraka untuk dimasukkan ke surga, untuk tinggal bersama teman yang ada di surga tadi. Seperti inilah besarnya syafaat dari teman yang ada di surga, teman-teman yang soleh tadi. Maka pada saat itu berkatalah para penghuni neraka dalam keadaan menyesal dan sedih, fama lana min syafi'in, sungguh celaka kami tidak punya orang-orang yang bisa memberikan syafaat seperti ini. Wala sadiqin hamim, kami tidak punya teman-teman yang hamim, yang dekat, yang soleh, yang baik, yang akan mendoakan kami di sini. Lau annana qurrata lanakunanna minal muhsinin, kalau seandainya kami memiliki kesempatan lagi, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, yang bagus. Akan tetapi ini adalah doa yang tidak mungkin lagi, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah mengembalikan kita setelah kita mati ke dunia ini. Lalu mereka berkata, ya laitana rji'na ila dunya linu'idun nazar fi ashabina, wahai Tuhan kami, berilah kami, celaka kami kalau seandainya kami bisa kembali ke bumi, sungguh kami akan mencari sahabat-sahabat yang baik, yang soleh seperti ini. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, hikmah dari kisah ini yang diceritakan oleh Syekh Hasan Al-Basri, bahwasannya orang-orang yang soleh di dunia ini, teman-teman kita ini, bisa memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat nanti. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak teman-teman ini. Di dunia mereka bisa memberikan syafaat, karena mereka orang-orang yang soleh pasti tidak akan merugikan teman-temannya. Contohnya saja dalam bermuamalah bersama mereka, mereka tidak akan mau merugikan kita. Umpamanya kita berniaga, pasti mereka berniaga dengan jujur. Ataupun kita mengalami kerja dengan mereka, melakukan kontrak kerja, pasti mereka tidak akan merugikan kita, karena mereka tahu bahwasannya al-mu'min akhul mu'min, bahwasannya orang mukmin itu saudara dari mukmin yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal mu'minina ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, dan oleh karena itu perbaguslah hubungan persaudaraan kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda masalah ini, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka hendaknya kita mencari orang-orang yang soleh agar kita mendapat syafaat dari teman kita itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang soleh ini memiliki banyak keutamaan dan memiliki manfaat yang besar untuk kita. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya orang-orang yang soleh menjadi teman kita ini, mereka akan mendoakan kita dan doa mereka dijawab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakul muwakkal, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlih. Doa seorang hamba muslim untuk saudaranya dengan cara dia tidak mengetahuinya, maksudnya ada si A mendoakan temannya si B. Contohnya dia mendoakan, ya Allah, berikanlah kemudahan rizki untuk saudaraku si B, jauhkanlah dia dari bara bahaya, jauhkanlah dia dari penyakit. Maka doanya seperti ini tanpa diketahui oleh saudaranya tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang diutus untuk mengaminkannya.
Sebagaimana dikatakan Rasulullah, mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Di situ ada malaikat yang diutus untuk mengaminkan kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap dia berdoa untuk saudaranya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Qala al malakul muwakkal bi, malaikat muwakkal tadi berkata amin. Malaikat tadi mengaminkan dan dia berkata walaka bimithli, dan kamu seperti apa doamu tadi. Jadi ketika si A tadi mendoakan si B tanpa si B tahu tadi, dia berdoa, ya Allah berikanlah kemurahan rizki untuk si B, maka malaikat berdoa mengucapkan amin, dan malaikat mengatakan kepada si A, dan untukmu seperti itu juga, maksudnya untukmu kemurahan rezeki juga. Dan di hadis lain Rasulullah juga bersabda tentang masalah teman ini, teman yang soleh ini. An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, masalul jalisi salih was-sau, yaitu permisalan antara teman yang soleh dan teman yang buruk. Kahamilil mis wa nafiqir, yaitu seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang menjadi tukang besi, pemanas besi, itu ahli besi. Fahamilil mis, kata Rasulullah, maka orang yang membawa minyak wangi tadi, imma ayyukhziyaka, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu minyak wangi tadi, wa imma an tajba' minhu, ataupun bisa juga kamu membeli darinya minyak wangi tadi, wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, ataupun kamu bisa mendapatkan dari temanmu tadi bau yang wangi, karena dia sering membawa minyak wangi, ya kemungkinan besar kita mendapatkan bau yang wangi darinya. Wa nafihul kir, dan orang yang tukang besi tadi, yang ahli besi tadi, yang panaskan besi tadi kerjanya, imma ayyuhrika thiyabaka, bisa jadi dia membakar bajumu, au wa imma an tajida rihan khabisatan, bisa jadi dia membakar bajumu ataupun kamu mendapatkan bau yang buruk dari dia, bau yang busuk, karena dia bekerja keras memanaskan besi, dia menjadi tukang besi. Seperti itulah permisalan yang diberikan oleh Rasulullah antara perbedaan teman yang baik dan teman yang buruk. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mencari teman-teman yang baik. وندعو ربنا عز وجل لكي يعطينا فيما يحب ويرضى. اللهم يا ربنا ارزقنا صحبة الصالحة وصدق الوفاء الذي يعيننا على أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تهب لنا صحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وصديقا يرشدنا إلى الطاعة. اللهم ارزقنا صديقا يكون كمرآة نفسنا، نرى فيه عيوبنا ويدلنا على نقائصنا ويرشدنا إلى أفضل الأخلاق. ونشكركم على حسن استماعكم واهتمامكم أيها الأحبة الكرام الفضلاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. سنلتقي بإذن الله تعالى في درسنا القادم. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.